Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Dafarian Permana, NPM 2315061082. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas jaringan komputer yang dilengkapi dengan DHCP server, 2 komputer dengan IP statik, dan 3 komputer dengan IP dinamik. Ya, langsung saja kita buka paket tracer. Karena tadi diminta 2 IP statik dan 3 IP dinamis, jadi kita membuat 5 PC di sini. 1, 2 untuk IP statik, 2, 3 untuk IP dinamis. Kemudian kita hubungkan semua PC ini ke switch. Menggunakan yang 2960. Lalu kita hubungkan juga ke router 2911. Dan begitu juga kita buat lagi 2 untuk IP statis. Dan 3 untuk IP dinamis. Kita berikan juga switch sini, lalu kita juga router 2911. Setelah seperti ini, kita hubungkan menggunakan kabel copper straight. Kita hubungkan semua PC-nya ke switch. Ethernet. Hubungkan juga nih. Hubungkan semuanya ke switch. Begitu juga yang di sini. Kita hubungkan kan ini 1, 2. Oh. Setelah itu kita hubungkan juga ini switch-nya ke router. Gigabit internet ya. Kita gunakan itu saja. 0, setelah seperti ini, kita hubungkan juga routernya menggunakan copper cross. Nah, untuk memudahkan pengenalan PC-nya, kita namakan PC ini jangan PC 0. Kita ganti menjadi PC A, PC PSTIA. Dan juga yang ini PSTIA 2. Ini kita ganti PSTIA 1. PSTIA 3. PSTIA 4. PSTIA 5. Dan ini juga yang di sebelahnya kita ubah PSTIB 1. Oops. PSTIB 2. PSTIB 3. PSTIB 4. Dan jika sudah ini, kita namakan juga switch-nya itu juga dengan untuk routernya STIA. Router ini juga. Oh, nggak bisa ya. Kita ganti RT STIA. Ganti RT STIB.
Bisa kita lihat di sini, ini masih merah-merah. Ini belum nyambung, jadi kita sambungin dulu. Ini yang pertama-tama itu kita setup dulu router dan switch-nya. Jadi caranya itu begini, pertama kita buka switch-nya. Kita masuk ke command line interface. Nah, command line interface ini digunakan untuk kita menyetup si switch-nya ini. Pertama kita pencet enter saja, lalu kita hidupkan, enable. Kita masuk ke config terminal. Setelah kita masuk ke config terminal, kita masuk ke interface-nya. Kita lihat dulu tadi ini interface apa. FA06 FA06. Setelah itu kita kasih no shutdown agar dia tetap hidup. Setelah itu sudah selesai, kita masuk ke routernya, begitu juga sama, kita masuk ke command line, kita ketik no, enter, kita enable, kita masuk ke config terminal, lalu kita interface di 0,0, 0 per 0, enter, sudah, kasih no shutdown. Kita sudah tampil seperti ini, link 5 changer dan ini artinya itu sudah berhasil. Dan untuk switch yang di PSDIB-nya kita juga setting sama seperti itu. Kita masuk command line interface, kita switch, kita hidupkan. Nah, ya lupa saya jika sudah hidup itu tandanya ada pagarnya seperti ini ya. Jika sudah ada pagar ini kita masuk ke config terminal. Nah, untuk masuk ke config terminal ada tulisannya config pagar ini. Lalu kita masuk ke interface. Pas Ethernet 0,0. 0 per 6. Oh, salah. Interface. FA 0 per 6. Kita enter, lalu kita beri no shutdown agar dia tetap hidup. Sudah selesai. Kita masuk ke routernya, sama juga kita setup juga seperti itu. Seperti sebelumnya. Kita hidupkan terlebih dahulu. Setelah kita hidupkan, kita masuk ke config terminalnya. Sudah masuk ke config terminal, kita masuk ke interface-nya, kita tuliskan tadi gig 0 per 0. Gig 0,0. Lalu kita beri no shutdown. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka ini artinya berhasil. Dan kita tunggu, kita percepat saja agar ini selesai. Nah, jika sudah hijau di sini, berarti artinya switch dan router PSTIB ini sudah saling terhubung. Begitu juga dengan switch di PSTIA dan router di PSTIA itu juga sudah terhubung. Kemudian selanjutnya itu kita menghubungkan router PSTIA dan router PSTIB. Itu caranya sama. Kita masuk ke command line, interface. Kita enter. Kita enable dulu. Oh, enable. Nah. Oh, ini sudah hidup, jadi kita tidak perlu lagi. Kita sudah masuk ke config terminalnya. Langsung saja kita ke interface-nya. Aduh. Giga gig 0 per 1. Kita masuk ke interface gig 0 per 1. No shutdown. Ya, jika sudah, kita ini juga dengan router di PSTIB, kita enter. Kita masuk ke interface gig 01. Sudah kita beri no shutdown. Sudah seperti ini, artinya berhasil. Nah, jika sudah berubah menjadi hijau seperti ini, artinya router PSTIA dan router PSTIB itu sudah berhasil terhubung. Nah, untuk semuanya ini juga sudah hijau, berarti semuanya ini telah berhasil saling terhubung. Kemudian untuk IP statiknya, kita memberikan yang pertama itu kita berikan di PSTIA ini dulu.
Untuk memberikan IP static, kita masuk ke bagian desktop, kita masuk ke IP configuration, kita masuk ke IP static. Untuk IP static, kita berikan default gateway-nya 172.16.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk IP address-nya 172.16.1.1. Sudah. Nah, ini config kita cek di. Nah, untuk mengecek apakah IP-nya yang kita masukkan tadi sudah berhasil atau masuk. Nah, ini kita dapat melihat IP address-nya 172.16.1.10 seperti yang saya masukkan tadi. Kemudian kita berikan juga di PSTIA2, masuk ke bagian desktop, masuk ke IP configuration, kita masuk ke default gateway. Ini kita berikan 172.16.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan di bagian IP address-nya kita berikan 172.1.11. Itu tadi 10, berarti ini 11. Sudah, kita cek lagi bagian config ke fase Ethernet. Nah, di sini berarti berhasil. Begitu juga dengan IP statis di PSTIB1 dan PSTIB2. Caranya sama, kita masuk ke bagian desktop, masuk ke bagian IP configuration, kita masukkan ke default gateway. Dan IP-nya 10, 10, 1. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. IP address-nya 10, 10, 1. Kita mulai dari 2. Kita cek dulu, kita bagian config fase Ethernet sudah berhasil. Kita begitu juga dengan PC 2-nya. Kan IP-nya 10, 10, 1, 1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Dan untuk IP address-nya kita 10, 10, 1. Di yang sebelumnya 2, kita berarti ini 3. Masuk ke bagian config, fase Ethernet. Nah, di sini tampak sudah berhasil. Kemudian, bagaimana caranya jika kita ingin memberikan IP itu secara dinamis menggunakan si DHCP server? Jadi yang pertama itu kita buat dulu di sini DHCP servernya. Tambahkan server di sini. Itu juga dengan di PSTIA. Lalu kita hubungkan ke switch. Kita menggunakan kabel copper straight. Kita hubungkan ke switch fase Ethernet. Nah, sudah di sini. Kita hubungkan juga yang di sini PSTIA, fase Ethernet. Ini. Nah, untuk menghubungkannya itu kita sama dulu, kita setup dulu. Pertama itu kita ke bagian service. Pertama kita masuk ke DHCP, kita on kan DHCP-nya. Sama seperti tadi, DHCP-nya ini kita default gateway-nya kita beri 10.10.1. Kita mulai dari 4. Ini default gateway ya 1 ring. Start IP address-nya 10, 10, 1, 4. Nah, subnet mask-nya 255, 255, 255. Oh ya, save. Nah, sudah berhasil. Sudah. Kita setup juga di bagian server yang di untuk PSTIA. Kita masuk ke service, kita masuk ke DHCP, kita on kan service-nya. Kita berikan default gateway-nya dulu. Kita default gateway-nya tadi 172.16.1.1. Start IP address-nya kita mulai dari 172.16.1. Kita mulai dari 13. 255. Subnet max-nya kita berikan yang sama juga 255, 25550. Kita save. Ya sudah.
Nah, jika sudah kita setup servernya, kita mau melihat di PC yang IP-nya dinamis ini, apakah dia berhasil gitu, kita request IP-nya itu dari server ini, DHCP ini. Jadi pertama kita cek, kita ke bagian desktop, kita ke bagian IP configuration, saya pilih DHCP, DHCP sudah ya. Sabar, kita klik ini desktop, IP configuration, DHCP, pasting IP address, kita tunggu. Nah, di sini belum berhasil. Oke, jadi kita di sini melanjutkan untuk memberikan IP dinamis menggunakan DHCP server. Menggunakan server kita masuk ke bagian config, kita masuk ke pas Ethernet, kita berikan static IP address-nya tadi yang ini 10 10 1 1. Subnet mask-nya kita berikan 255 255 255 0. Jika sudah seperti ini, kita lihat di PC-nya. Kita lihat di bagian config, kita bagian pas Ethernet. Nah, di sini IP dinamisnya sudah terlihat, yaitu dimulai dari 4 seperti yang saya inginkan tadi. Di sini kita pilih DHCP dulu untuk melihat agar menjadi IP dinamis dan si PC ini meminta IP-nya itu dari si server. Dan kita lihat di sini berhasil. Kemudian kita setting juga yang di servernya ini, server PSTIA. Kita masuk ke bagian config, masuk ke pas Ethernet, kita berikan di sini 172.16.1.1. Dan untuk subnet mask-nya 255. Jika sudah, kita lihat apakah IP dinamis itu berhasil di PSTI ini. Nah, bisa kita lihat di sini telah berhasil karena tadi saya mau mulainya dari 13. Di sini juga akan PC yang pertama, yang ketiga, PC PSTI yang ketiga itu mulai dari 13. Berarti settingan saya tadi yang di DHCP mulai dari 13. Kemudian jika sudah kita cek apakah dia ini berhasil tersambung begitu, kita ping coba 172.16.1. Yang ini tadi berapa ya? 10. 10. 10. Nah, dapat kita lihat di sini telah berhasil 1 ms, 3 ms, 1 ms, 4 ms. Berarti di sini telah terhubung ke internet. Lalu kita cek juga di bagian yang sini, kita cek desktop, kita command prompt, kita ping 172.16.1. Bagian config 11. 11. Nah, kita lihat juga di sini terdapat 11 ms, 5 ms, 4 ms, 4 ms, berarti ini PC telah terhubung ke internet. Jika sudah begini, maka kita telah berhasil membuat 2 untuk IP statis dan 3 untuk IP dinamis. Nah, jika sudah seperti ini, maka saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.